Renungan kita hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 18 ayat 1 sampai dengan 10 dengan judul renungan Selalu Ada Berkat di Balik Perjuangan. Tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian bukanlah tanah kosong tak berpenghuni, tetapi tanah itulah yang diinginkan Tuhan dan ditetapkannya sebagai milik pusaka Abraham dan keturunannya turun-temurun. Demikianlah tanah Kanaan menjadi tujuan perjalanan pulang orang Israel dari perbudakan di negeri asing Mesir. Allah memperkenankan mereka tinggal menetap bukan lagi sebagai orang asing, bukan sebagai pendatang, tetapi sebagai pemilik sah. Musa telah mengakhiri tugasnya. Yosua terpilih untuk melanjutkan misi Allah bagi umat Israel. Ia ditugaskan untuk memimpin pembagian tanah Kanaan bagi suku-suku Israel, kecuali suku Lewi, sebab mereka ditetapkan menjadi imam yang melayani di kemah pertemuan. Setelah mendiami tanah Kanaan melalui perjuangan yang berat menaklukkan bangsa-bangsa Kanaan, kini mereka juga dapat menempatkan kemah pertemuan di tanah Kanaan. Dalam perikop ini dikisahkan Yosua mendapati ada 7 suku yang belum mendapat pembagian tanah pusaka. Ternyata ke-7 suku itu bermalas-malasan dan hanya menunggu. Menyikapi hal ini, Yosua meminta masing-masing suku mengutus 3 orang penjejah pergi meneliti secara seksama keadaan tanah-tanah yang masih tersisa. Mereka membuat catatan atau data penting mengenai keadaan tanah, kota demi kota, dan membaginya menjadi 7 bagian seperti sebuah peta. Berdasarkan catatan hasil perjalanan itulah, maka akan dilakukan undi sehingga masing-masing suku akan memperoleh hak tanahnya tanpa menimbulkan perseteruan. Membaca firman Tuhan ini, kita mendapati pelajaran iman bahwa hidup ibarat sebuah perjalanan. Ada saat kita tiba, ada perhentian sementara. Di perhentian itu pun tidak ada kesempatan bermalas-malasan atau meratapi hidup, juga bukan berhenti untuk berpuas diri. Sebab persoalan dalam hidup akan selalu kita jumpai. Berbagai kendala, tantangan seakan berlomba-lomba ingin menghentikan langkah-langkah kita dan bermalas-malasan. Pekerjaan iblis yang paling licik adalah meyakinkan kita bahwa kita tidak mampu. Keadaan sulit tidak mungkin dihadapi. Tujuan tidak mungkin kita raih. Terlalu berat, terlalu sulit. Seorang pengecut dan pemalas akan membenarkan diri dan mempersalahkan situasi. Tetapi seorang perjuang akan bangkit dan terus berjuang. Tidak ada kesempatan bermalas-malasan bagi seorang pejuang, sebab setiap waktu adalah kesempatan untuk berkarya dan mendapatkan anugerah berkat Tuhan. Selagi diberi kehidupan dan kesempatan, marilah kita bersyukur, berjuang, dan berserah diri kepada kemurahan Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.